bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Guru, kita bersyukur karena kita memiliki guru-guru yang hebat, Bapak Ibu guru yang siap mengajar kita. Yang kita tahu itu semua hanyalah karena anugerah Tuhan. Karena itu kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil satu dulu dimulai. Mazmur nomor 86 ayat 9 sampai 10. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ya Tuhan, kita besar dan ajaib. Karena itu biarlah seluruh alam semesta mengisahkan kebesaran Tuhan. Kita akan puja, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita akan puja dari awal. Alam semesta mengisahkan kebesaran Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu. Pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah Hari Guru. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru yang telah mengajar kami, berikan mereka hikmat dan kesabaran dalam mengajar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau kembali memuji Tuhan kita akan puja Allah Sumber Kuat. Ba-da-ba-ba-ba-ba.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita angkat pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh lagi, kita akan menjadi ibadah Allah. Kau hiasi kehidupan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam sejahtera siswa-siswi SKI. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bersama-sama untuk mengapresiasi kepada guru-guru. Tema hari ini adalah Guru Inspirasiku. Saya membacakan satu puisi yang sangat menarik. Puisi ini judulnya adalah Sang Inspirator. Tahukah kau adalah inspiratorku. Kau tampak hebat saat mengajar kami di depan kelas. Kau tampak sangat luar biasa hingga diriku merasa sangat kagum. Aku tak pernah menemukan sosok sepertimu di luar sana. Hanya dirimu yang bisa memahami aku, memaklumi sifat nakalku, memaklumi sifat cengengku. Bahkan kau juga selalu sabar mengajarku hingga aku bisa. Iya, seperti itulah caramu menjadi inspirator dalam hidupku. Kini tugasmu sudah usai. Perlu kau tahu, aku ingin menjadi seperti dirimu. Meskipun hal sepele yang kau lakukan, namun dampaknya sangat luar biasa bagi masa depanku. Tak ada bisa yang aku ucapkan untukmu, selain rasa bangga karena engkau pernah memberikanku banyak ilmu tentang dunia. Satu puisi yang sungguh amat baik, yang memuja dan juga yang berterima kasih kepada guru yang telah menjadi inspiratornya. Saya mau kita coba mengingat-ingat kembali. Siapakah guru yang Anda kagumi? Atau yang pernah Anda kagumi?
guru favorit Anda? Saya punya guru favoritku. Di mana guru itu dia mengunjungi aku ketika aku sakit karena terjatuh di sekolah dan ada satu benjolan besar di dahiku. Saya tidak ingat lagi apa yang dia katakan. Tapi saya masih ingat bagaimana dia datang dan itu memberikan satu kehangatan buat saya. Saya juga mengingat ada guru yang mempercayai saya untuk tampil di depan, bercerita di depan para orang tua, para pemimpin-pemimpin yayasan dan juga para murid sekalian. Waktu itu saya masih sangat kecil, tapi dia memberikan dorongan kepada saya sehingga saya berani tampil di depan. Saya juga mengingat satu guru yang mengajak kami ke rumah dia. Dia mengajak kami santai-santai, bercerita ria dan juga sharing ini itu di rumah dia. Makanannya begitu enak dan juga begitu ramah. Saya merasa begitu dekat dengan guru itu. Namun mungkin juga Anda akan mengingat guru yang Anda tidak sukai. Ya, mengapa ya kita tidak menyukai guru-guru tertentu? Ya, bisa jadi karena kita ini nakal lalu ditegur ya. Ataupun pernah dimarah, ataupun pernah dirotan. Ya, itu membuat kita merasa jengkel. Namun kalau kita mau ingat kembali, sebenarnya guru-guru seperti itu mereka melakukan apapun demi kebaikan kita, bukan? Ya, mereka mau mengoreksi kita. Saya ingat waktu saya kecil, saya dipercaya menjadi kepala pengawas dari para siswa-siswi. Saya begitu sombong. Dan salah satu guru, dia mengingatkan saya dan menasihati saya. Meskipun saya tidak senang waktu itu, tapi nasihatnya dan peringatannya itu sangat berharga buat saya. Nah, kalau kita melihat di firman Tuhan, kita menemui satu guru agung, yaitu Yesus. Yesus dia bukan hanya mengajar, tetapi dia juga melakukan apa yang diajarnya. Ya, tentu saja kita mengatakan karena dia adalah Allah. Dia mampu dan dia bisa melakukan itu. Tapi bukan hanya itu. Sebenarnya Yesus dia membatasi diri di dalam daging. Dengan kata lain, dia bisa melakukan lebih. Namun demi manusia, dia melakukan sesuai dengan level manusia. Sesuai dengan pemahaman manusia. Maka apa yang dia ajar itu pasti difahami. Apa yang dia katakan itu pasti dapat dimengerti. Itu hebatnya Yesus, guru agung kita. Dan bukan hanya itu. Apa yang diajarkan itulah yang dia lakukan. Maka orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mereka itu tidak menemukan suatu celah apapun pada Yesus. Mereka mau menjatuhkan dia, mereka mau mencari kesalahannya, tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan. Karena Yesus dia melakukan apa yang dia ajarkan. Berarti hidupnya adalah satu lesson. Hidupnya sendiri adalah satu pengajaran. Walaupun dia tidak berkata-kata, tetapi hidupnya telah memberitahukan apa itu kebenaran. Memberitahukan apa itu baik, apa itu jahat. Nah, para murid Yesus juga meneladani Yesus menjadi guru yang baik. Nah, maka kita mau membaca dua bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh murid Yesus, di mana mereka telah meneladani guru agung ini dan mereka juga belajar menjadi guru yang baik. Ayat yang pertama adalah di 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat yang kedua adalah di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu
yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat yang pertama yaitu 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa mereka yang pimpin kita itu patut dihormati 2 kali lipat. Tahu nggak? Patut dihormati di dalam bahasa Yunani yaitu asioteme. Apa artinya? Artinya adalah berilah hormat kepada mereka. Hargai mereka. Bahkan mungkin ya, berikanlah upah kepada mereka. Karena mereka pantas mendapatkan. Itulah upah dari pimpinan mereka. Nah, kita patut menghargai mereka yang berkhotbah dan mengajar. Dan dikatakan oleh Paulus bahwa seperti lembu yang kerja. Mereka itu harus makan kan? Sambil kerja, sambil makan. Maka seorang pekerja patut mendapatkan upah. Siapa yang memberi upah kepada orang yang berkhotbah dan mengajar? Yaitu orang yang diajar. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita. Pertama, yaitu patut menghormati mereka yang mengajar kita. Menghormati dalam keadaan ataupun bagaimana. Yaitu ya kita sopan terhadap mereka. Kita bersikap rendah hati mau belajar. Kita membagikan apa yang kita miliki. Bahkan mungkin a small gift. Tapi itu mungkin menjadi satu encouragement buat mereka. Kita mendengarkan apa yang mereka katakan dan kita melakukan segala nasihatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 ayat 13. Dikatakan bahwa kita harus menghormati mereka yang bekerja keras di tengah kita. Mereka yang memimpin kita. Mereka yang menegur kita. Kita harus menjunjung mereka di dalam kasih. Apa arti menghormati di sini? Dalam bahasa asli adalah edo. Edo itu artinya adalah mengenali. Adalah memperhatikan. Melihat mereka. Memahami mereka. Bahkan mungkin berharap kepada mereka. Artinya kita perlu mengenali, memahami guru yang mengajar kita. Wah, itu sesuatu yang agak unik ya, agak baru bagi kita ya. Mengapa kita mengenali mereka? Mengenali dalam arti kita menyimak, mendengarkan, memperhatikan bagaimana mereka mengajar. Bagaimana mereka menjalani hidup ini. Bagaimana mereka bertutur kata, bertindak, bersikap, bekerja, mengambil keputusan, bergaul, berkomunikasi, kerjasama dan sebagainya. Untuk apa kita mengenali mereka, memahami mereka? Untuk mengasihi mereka. Wah, pengajaran firman Tuhan sungguh luar biasa. Berarti hal yang kedua, kita perlu memahami guru kita. Mengenali mereka, bukan hanya menyimak apa yang kita lihat dari mereka, tetapi untuk mengasihi mereka. Itu adalah nasihat firman Tuhan. Saya mau menceritakan tentang satu kisah. Nah, kisah ini saya sangat senangi. Setiap kalau ada kesempatan menceritakan tentang guru itu, saya pasti ceritakan tentang kisah ini. Kisah ini tentang seorang anak yang bernama Teddy Stedler. Ketika Teddy itu di kelas 5, dia menemui seorang guru yaitu Miss Thompson. Miss Thompson waktu pertama kali masuk ke kelas, dia berkata begini, "Anak-anak, saya akan mengasihi kalian semua dengan adil, sama. Siapapun saya akan mengasihi dengan sepenuh hati." Namun lama kelamaan Miss Thompson menemui ada seorang anak yang bernama Teddy itu yang luar biasa. Ya, luar biasa bukan karena dia pinternya luar biasa atau manisnya luar biasa,
Tetapi luar biasa karena anak ini sangat diam dan cemburut dan tidak terlalu responsif di dalam kelas. Dengan kata lain, dia itu tidak terlalu fokus di dalam pelajarannya. Dia itu tidak terlalu bergaul dengan teman-teman, dia itu menyendiri, dan dia itu begitu sembraut. Ya, bajunya ya, kelihatan tidak rapi ya. Apalagi sikapnya, apalagi badannya, sepertinya tidak mandi ya, agak bau. Dan Miss Thompson mengatakan anak ini kurang menyenangkan. Nah, dia mulai tidak terlalu menyukai anak ini. Maka setiap kali ketika dia mengoreksi PR dari Teddy, pasti banyak silang. Dan pasti banyak F, fail di atas kertas si Teddy. Nah, Miss Thompson itu dia perlu membaca kembali sejarah-sejarah anak-anak di dalam kelasnya. Maka dia menaruh segala laporan tentang Teddy di paling ujung. Dia membaca yang lain dulu, baru yang terakhir dia baru baca yang punya Teddy. Nah, ketika dia membaca punya Teddy, dia menemui sesuatu yang agak menyedihkan. Apa yang dia baca adalah tentang Teddy di masa lalu. Nah, waktu Teddy di kelas 1, gurunya tulis begini. Anak ini adalah anak yang ceria. Dia itu sering tertawa. Dia mengerjakan PR-nya dengan sangat rapi dan bersikap ramah. Dan dia itu enjoy aja di lingkungannya. Namun di kelas 2, gurunya berkata begini. Teddy ini memang anak yang excellent. Dia itu boleh dikatakan disukai oleh teman-temannya. Namun dia punya satu masalah. Karena mamanya yang sudah sakit terminal, maka dia mulai bergumul tentang hal itu. Waktu di kelas 3, gurunya menuliskan begini. Mamanya meninggal dunia. Dan itu adalah pergumulan dan pukulan yang besar buat dia. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tetapi kelihatan papanya tidak terlalu ambil hati dan tidak terlalu peduli akan dia. Sehingga kehidupan di dalam rumah tangganya sangat mempengaruhi dia di dalam sekolahnya. Dan waktu kelas 4, gurunya menuliskan. Teddy itu menarik diri dari teman-temannya. Dia tidak terlalu peduli tentang studinya. Dan dia tidak terlalu mau bermain dengan teman-teman. Dan bahkan ada kalanya dia tidur-tiduran di dalam kelas. Miss Thompson mulai memahami apa yang terjadi kepada Teddy. Dan dia juga mulai merasa guilty feeling. Merasa malu kenapa dia tidak terlalu peduli kepada Teddy. Karena dia merasa Teddy itu sangat tidak nyaman dan juga tidak membawakan kebaikan di dalam kelasnya. Dan dia mulai mengenali anak ini pada waktu Natal. Ketika anak-anak semua membawakan kado yang dibungkus begitu rapi, cantik kepada gurunya, kepada Miss Thompson, Teddy juga membawa satu kado. Tapi dia membungkus kado itu dengan kertas bekas. Yaitu kertas bekas yang dia dapat ketika dia shopping. Dan bungkusannya begitu kacau, begitu kikuk, tidak rapi. Dan begitu susah membuka bungkusan kado itu. Ketika Miss Thompson buka dan dia menemui ada 2 barang di dalamnya. Satu adalah gelang, tapi gelang ini kehilangan beberapa mutiara buatan. Dan satu adalah satu botol parfum, tetapi parfum itu hanya tinggal 1/4 botol saja. Ketika teman-teman melihat kado yang diberikan dari Teddy kepada Miss Thompson, mereka itu semua ketawa. Tapi Miss Thompson
menenangkan anak-anak di dalam kelas. Dan dia mulai memasang gelang itu di pergelangan tangannya. Dan dia juga menyemprotkan sedikit dari parfum itu di pergelangan tangannya. Dan setelah itu Teddy datangi dia dan berkata begini, Miss Thompson, hari ini Miss Thompson punya aroma mamaku. Setelah Teddy pulang, Miss Thompson menangis selama 1 jam. Dia tidak tahan dengan apa yang dikatakan Teddy kepadanya. Dia mengetahui bahwa dia perlu memberikan perhatian yang lebih kepada Teddy. Karena Teddy kehilangan mama yang sangat mencintainya. Dan mulai hari itu, dia bukan hanya mengajar anak-anak bagaimana untuk membaca, menulis, menghitung, tetapi dia mengajar lebih dari itu. Dia juga memberikan waktu yang lebih kepada Teddy. Dan Teddy mulai kembali semangat untuk belajar. Responsif di dalam studinya. Dan dia terus mendorong Teddy untuk belajar lebih dan lebih. Dan dia mendapati Teddy mulai meresponi dengan baik. Dan pada akhir tahun itu, Teddy telah menjadi salah satu anak yang paling cerdas di dalam kelasnya. Dan Teddy adalah anak kesayangan Miss Thompson. Meskipun pada awalnya dia mengatakan dia mengasihi mereka itu sama saja. Tetapi akhirnya dia menemui dirinya itu begitu mengasihi Teddy. Dan 1 tahun kemudian dia mendapati satu nota kecil di bawah pintunya. Pintu kantornya. Di dalam nota kecil itu Teddy menuliskan, Anda adalah guru yang terbaik sepanjang umur hidupku. 6 tahun kemudian dia mendapatkan satu nota lagi dari Teddy. Nota ini mengatakan bahwa Teddy telah tamat SMA kelas 3. Dan dia berkata, Miss Thompson tetap adalah guru yang terbaik di dalam hidupnya. Dan 4 tahun kemudian dia mendapatkan surat dari Teddy. Teddy menceritakan bahwa dia sekarang tinggal di kampus dan dia segera akan wisuda dengan penghargaan tertinggi di kampusnya. Dan dia berkata bahwa Miss Thompson tetap adalah guru yang terbaik, guru favoritnya sepanjang umurnya. Dan 4 tahun kemudian dia mendapatkan satu surat lagi dari Teddy. Dan waktu itu Teddy telah mendapatkan S1. Dia telah menjadi seorang dokter. Dan dia berkata bahwa Miss Thompson tetap menjadi guru favoritnya dan guru terbaik di dalam hidupnya. Dan di ujung surat itu tanda tangannya adalah Theodore F. Starrett, MD. Seorang dokter. Dan pada musim semi tahun itu, Teddy dia mengatakan dia mau menikah dengan seorang gadis yang dia cintai. Dan dia berkata bahwa papanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sehingga dia mengundang Miss Thompson hadir di upacara pernikahannya dan duduk di tempat yang seharusnya buat mamanya. Tentu saja Miss Thompson memenuhi undangan itu. Dan pada hari itu, pada hari pernikahan Teddy, Miss Thompson hadir. Bukan hanya hadir. Dia hadir dengan memakai gelang yang diberikan oleh Teddy kepadanya. Dan dia juga memercikkan sedikit parfum yang diberikan Teddy kepadanya. Dan di dalam upacara itu, Teddy memeluk Miss Thompson dan dia berbisik di telinga Miss Thompson dengan berkata begini, Thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference. Dan Miss Thompson dia berbalik berbisik kepada Teddy mengatakan begini, Teddy,
You have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you. Satu cerita yang sangat mengharukan, bukan? Nah, kita tahu Teddy sangat menghargai dan menghormati. Bahkan dia menunjukkan apresiasinya kepada Miss Thompson. Ketika dia berhasil, sebenarnya bukan hanya dia berhasil. Miss Thompson juga berhasil. Both of them. He is successful and he will be the successor. She was successful to bring him up. She was successful to make him a successor. Both being respect and honor. Mari kita mengikuti apa nasihat firman Tuhan. Menghormati guru 2 kali lipat. Menghormati dengan memahami, dengan mengenali, dengan menceritakan tentang kebaikan, tentang segala jasa mereka. Dan dengan mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Mari anak-anak, mari kita bersama-sama untuk memberikan apresiasi kepada guru. Anda dapat berkatakan terima kasih, bahkan mungkin merangkul, memberikan satu pelukan yang hangat, bahkan memberikan a small gift to encourage. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk memberikan apresiasi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk guru-guru di dalam hidup kami. Kami mau menghargai mereka dan tolong kami tahu bagaimana untuk menghargai mereka. Kami juga mau meneladani mereka. Sehingga ketika orang melihat kami, orang juga melihat mereka. Ketika orang memuji kami, orang juga memuji mereka. Berkati guru-guru kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.